Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astia Hardiati dengan NPM 2320011019. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan hasil olah data kuesioner menggunakan SPSS. Judul penelitian yang saya teliti kembali yaitu pengaruh pemanfaatan media sosial WhatsApp terhadap penyebaran informasi pembelajaran pada mahasiswa-mahasiswi angkatan 2023 Politeknik STILN Jakarta. Ini merupakan instrumen variabel X dan Y, di mana setiap variabel terdiri dari dua dimensi, dan setiap dimensi masing-masing memiliki 6 instrumen pernyataan. Karena penelitian saya ini merupakan penelitian sosial, maka tingkat toleransinya 0,05. Nah, karena kali ini kita mengkaji statistika inferensial, ini merupakan bidang statistika yang menggunakan alat analisis untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi dengan memeriksa sampel. Tujuan dari statistika inferensial adalah untuk membuat generalisa mengenai suatu populasi. Kita akan melakukan uji prahipotesis, di mana uji prahipotesis ini terdiri dari beberapa uji. Yang pertama, uji validitas. Uji ini menilai seberapa akurat metode penelitian dalam proses mengukur apa yang diukur. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu menggunakan percent correlation, di mana jika nilai R hitung lebih besar daripada nilai R table, maka data dinyatakan valid, tetapi jika nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R table, maka data dinyatakan tidak valid, ataupun dapat dilihat juga dari nilai signifikan to tail-nya ini, apabila lebih kecil daripada 0,05, maka data dinyatakan valid, tetapi jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data dinyatakan tidak valid. Nah, untuk mendapatkan nilai R table, peneliti harus menentukan nilai degree of freedom terlebih dahulu, di mana nilai degree of freedom ini dihasilkan dari rumus DF sama dengan N dikurang 2. N ini merupakan jumlah sampel ataupun jumlah responden yang telah mengisi kuesioner kalian. Karena jumlah responden saya 60, maka dituliskan N-nya adalah 60. DF sama dengan N dikurang 2, DF sama dengan 60 dikurang 2 sama dengan 58. Nilai tabel R pada degree of freedom 58 dengan signifikan 0,05 adalah untuk uji dua arah adalah 0,2542. Kita akan melakukan uji validitas. Pertama-tama kita melakukan uji validitas terhadap variabel X, di mana kita dengan cara mengklik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate, kemudian X1 sampai dengan X total, itu kita pindahkan ke kolom variabel. Kemudian kita checklist person, to tail, dan flex significant correlation, kemudian kita klik OK. Ini merupakan hasil uji validitas untuk variabel X. Dan caranya sama untuk variabel Y. Kita pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian bivariate. Lalu Y pertama sampai dengan Y total, kita pindahkan ke bagian variables, kemudian kita checklist person, to tail, dan flex significant correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, hasil dari ini sudah saya pindahkan ke Word untuk uji validitas variabel X, di mana yang dilingkari inilah merupakan nilai R hitung yang lebih besar daripada nilai R table. R table saya itu kan sebelumnya 0,2542. Untuk uji validitas variabel X, dari 12 pernyataan yang didapatkan, nilai percent correlation atau R hitung, instrumen nomor 6 lebih kecil dari R table untuk nilai signifikan 0,05 atau 0,2. Dengan demikian, instrumen nomor 6 dinyatakan tidak valid. Dan untuk uji validitas variabel Y, dari 12 pernyataan yang didapatkan, nilai percent correlation atau R hitung, instrumen pertama sampai dengan ke-12 lebih besar dari R table untuk nilai signifikan 0,05 atau 0,2. Dengan demikian, semua instrumen dinyatakan valid. Yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan uji konsistensi metode ukur. Artinya, jika hasil serupa bisa didapat secara konsisten dengan memakai metode serupa dalam keadaan sama, maka pengukuran tersebut dikatakan bisa diandalkan atau reliable. Nah, ini terdapat tabel tingkat reliabilitas, mulai dari kurang reliable sampai dengan sangat reliable dengan range score alpha Cronbach dari setiap tingkatannya. Nah, kuesioner dinyatakan reliable jika hasil uji
uji reliabilitas atas kuesioner tersebut menunjukkan nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6. Kita langsung saja mulai ke praktiknya. Kita akan melakukan uji reliabilitas terhadap variabel X terlebih dahulu dengan cara mengklik Analyze, kemudian kita klik Scale, kemudian kita pilih Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan semua instrumen yang valid. Karena variabel X itu terdapat instrumen tidak valid yaitu instrumen ke-6, maka tidak perlu diikutsertakan ya teman-teman. Kita hanya yang valid saja dan tanpa nilai total ya. Kemudian setelah dipindahkan, kita pilih model alpha, kemudian kita klik OK. Ini merupakan uji reliability untuk variabel X, kemudian variabel Y itu sama dengan mengklik Analyze, kemudian kita pilih Scale, kemudian kita pilih Reliability Analyze. Kemudian karena variabel Y itu instrumen yang valid semua, maka kita masukkan saja kecuali Y total. Kita pindahkan ke bagian items, kita pilih model alpha, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya itu sudah saya pindahkan seperti sebelumnya ke Word. Untuk uji reliabilitas variabel X, nilai alpha Cronbach pada uji reliabilitas variabel X itu di atas 0,6, yakni 0,70. Dengan demikian dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Nih teman-teman, kemudian untuk uji reliabilitas variabel Y, nilai alpha Cronbach pada uji reliabilitas variabel Y di atas 0,6, yakni 0,75. Dengan demikian dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Rumus dari uji normalitas ini menggunakan one sample Kolmogorov's minor test, yaitu significant to tail, di mana nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05 untuk dinyatakan berdistribusi normal. Kita langsung saja praktikkan dengan cara mengklik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kita klik Linear, kemudian untuk X total, kita pindahkan ke Independent, sedangkan Y total, kita pindahkan ke Dependent. Kemudian kita klik Save, kita checklist under Standardize di bagian Residuals, kemudian kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Kemudian di variable view ini ada residual 1, kita klik lagi Analyze, kita pilih non-parametric test, kemudian kita ke bagian legality dialog, kita pilih one sample Kolmogorov. Kemudian residual 1 kita pindahkan ke test variable list, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji normalitas yang telah dilakukan, yaitu nilai significant to tail, yakni 0,2 itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari beberapa uji. Yang pertama ada uji regresi. Uji regresi ini digunakan untuk mengukur pengaruh satu variabel independen atau variabel X terhadap satu variabel dependen, variabel Y. Dasar pengambilan keputusan yang pertama ada melalui hipotesis. H0 yakni tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan HA terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai signifikan kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Atau nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk melakukan uji regresi, yaitu dengan cara mengklik Analyze, kemudian klik bagian Regression, pilih Linear, kemudian X total kita masukkan ke Independent, kemudian Y total kita masukkan ke Dependent, kemudian kita klik OK. Nah ini hasil dari uji regresi. Hasil dari uji regresi ini digunakan untuk uji-uji lainnya.
Yang pertama ada nilai pengaruh. Nilai pengaruh ini diambilnya dari model summary, hasil dari model summary, di mana nilai R² adalah 0,266. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh pemanfaatan media sosial WhatsApp sebesar 26,6%, sedangkan sisanya 73,4% penyebaran informasi pembelajaran dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu uji signifikan, itu diambilnya dari hasil uji regresi, yaitu bagian koefisien signifikan, seperti yang saya lingkari. Ini merupakan nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05, dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel pemanfaatan media sosial WhatsApp terhadap penyebaran informasi pembelajaran. Kemudian lanjut uji T. Uji T ini diambilnya dari uji regresi bagian koefisien, seperti yang saya lingkari di bagian T. Itu nilai T hitung sama dengan 4,583, sedangkan T tabel 2,00172, di mana artinya T hitung lebih besar dari T tabel, maka dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Ini merupakan tabel distribusi T, di mana sama kita harus menentukan degree of freedom lagi, di mana degree of freedom 58 dalam tabel distribusi T itu adalah 2,00172. Nah, ini diambil dari sini ya, guys. Kemudian terakhir yaitu persamaan regresi. Ini bagian koefisien di unstandardized yang saya lingkari. Itu Y sama dengan 14,026 plus 0,631X. 14,026 adalah angka konstanta. Angka ini memiliki arti bahwa jika tidak ada pemanfaatan media sosial WhatsApp atau variabel X, maka penyebaran informasi pembelajaran variabel Y adalah 14,026. 0,631 adalah angka koefisien regresi. Angka ini memiliki arti bahwa setiap perubahan naik 1%, pada pemanfaatan media sosial WhatsApp akan menjadi perubahan 63,1% pada penyebaran informasi pembelajaran. Ini merupakan grafik persamaannya pada data-data yang telah diinput. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.